Alhamdulillah. Oh, berarti ya samuran iki ya nani. Yo. Aku dan. Yo. Videono apa-apa. Masih bisa kirim-kirim. Terima kasih telah membeli ring ternakan saya. Sejak dulu jual ring pribadi. Itu noring. 28. Oke. 282. Iya. Ya. Oke, sip. Semoga selekasnya bisa kirim-kirim luar negeri. Ampun. Gas Yogyakarta. Beli order bro, Malang. Acara kumpul-kumpul ngopi. Alhamdulillah dapat duit. BCP Kota Malang. 236 meluncur. Iki mesti Mas. Dadi wong mang. Berangkat Lamongan. Oke. Oke, Lamongan siap. Paciran. Sidoarjo Kota. Karawang. Black Road. Pinten iki setunggal. Setunggal. Alun-alun Mojokerto. Monggo nggih. Oke. Wes. Oke bro, lanjut. Untuk mewaspadai adanya kematian, ya kita pakai insting. Biasanya bisa kita deteksi dari awal. Kalau memang induk sifatnya sudah pinter, tembolok pasti full sayur dan telur. Biasanya akan terus begitu karena Black Road punya sifat sakau. Karena akan mengulang kejadian yang sama. Kita bahas nanti. Karena tambah hitam tambah sulit. Ini juga memakai induk tiri yaitu resiskin. Kita cek. Ada yang pinter karena di sini ada juga yang rewel. Untuk Black Road sarang bisa kita perlebar sejak dini. Tapi kalau resiskin beda, sarang diperlebar bisa rewel. Melebarkan harus dari awal. Kalau telur netas, sarang diperlebar, bisa rewel. Tak ulangi terus. Terkadang anak Black Road akan ditinggal pada usia 6 hari. Terkadang ia ngerti kalau bukan anaknya. Tapi ada juga yang pinter, hingga dewasa, pernah tak upload.
Di Facebook saya bisa sampean bongkar di status bawah. Resiskin punya insting pinter kadang. Ada juga karena pemberian sayur yang salah. Hingga anaknya mudah mati. Daun terlalu tebal. Juga karena proses pestisida yang tak terurai dengan alam. Ada di status bawah. Ini sengaja tak beli. Burung tidak akan mau makan. Mungkin rasanya kali. Kalau induk nggak mau makan, anak kurang nutrisinya. Makanya kalau teori udah benar, memberi makan keliru, udah fatal. Ini sengaja saya beli buat contoh aja. Beli yang daunnya lemes bro, dan berair. Tipis, lemes, berair. Juga tiap peternak tergantung kebiasaan bro. Nah, peternak punya kebiasaan berbeda-beda. Kalau saya pakai sawi daging atau sawi sendok, udah kebiasaan dari dulu. Di saat menetas, sayuran termakan juga telur. Bisa dipastikan baby black root hidup. Tapi kalau telur tidak dimakan, sayur tidak dimakan, siap-siap ada kematian. Ini anak usia masih beberapa hari, telur hampir habis, berarti aman. Burung suka warna kuning yang keputihan bro, alias kuning muda. Kalau kuningnya hampir warna oranye atau kuning tua, burung kurang suka. Ini juga memakai induk tiri black sang. Pakai babuan buat black root. Induk tiri bisa sanger, kenari, resiskin, dan lain-lain. Saya sebutkan itu yang terbaik. Di FB saya juga banyak tutorial. Saya bongkar di bawah. Oke, kita lanjut tentang misi penyelamatan 2 telur R2. R2 adalah Somerini Extra. Replikanya Some. Ini telur black root R2, titip resiskin. Ini ada telur 4 biji sebenarnya. Resiskin mengeram usia 7 hari, saya titipi telur black root usia 5 dan 6 hari. Kalau usia telur sama sudah saya coba, biasanya telur titipan akan dibuang karena tidak dianggap pengganggu. Ini telur usia sama malah dihancurkan, dan ada yang dibuang karena masih berbau Somerini. Beda kalau kita titip telur black root standar. Induk tiri harus dilatih secara terbiasa dan harus berani mencoba biar jadi teori. Kita fokus topik utama, 2 telur R2. Ini juga yang hari yang sama ya dibuang karena bau somenya kuat. Kalau titip telur standar ya enak, tinggal pelang-pelung hari sama beres. Ya nanti kita akal aja. Oke lanjut. Kita kembalikan bro. Kalau telur standar, titip resiskin, titip kenari, sanger, bebas. Kalau bau Somerininya kuat, ya malah jadi pengganggu, dibuang tok. Tak sering tak coba. Kalau Somerininya kuat, ya harus dilatih. Dah aman deh. Oke lanjut. Berikut telur resiskin menetas. Kita cari resiskin yang lain.
buat titik window resistant yang lain biar telur blackroot aman. Kita pindah induk yang lain bro. Kalau ada kotorannya dibuang dulu. Usaha sebegini kotoran masih diambil sang induk, harus bersih. Oke, telur resistant pertama menetas. Kita titipkan resistant yang lain. Nah, aman. Yang penting misi intinya sampai kena kotoran embrio bisa mati gagal nafas bro. Ya, kalau ada anak menetas harus dipindah. Ini besok telur resin yang kedua akan menetas, juga kita pindah. Yang penting telur R2 aman. Ini kita lolo aja bro. Ini saya ambil gedenya. Ini dibeli teman Kota Malang juga ini. Resistant yang udah gede mau tak mau harus dilolo. Karena induk tiri masih kita fungsikan untuk telur yang lain. Telur berikut menetas. Pindah lagi. Ini yang kemarin. Yang penting misi penyelamatan 2 telur aman. Gak kena kotoran baby siskin. Hari berikutnya telur akan menetas. Kita pindah 1 ke resiskin, 1 ke blackroot standar. Terus harus dicoba bro. Untuk mencokel induk harus hati-hati. Harus perutnya, jangan sampai sayap bisa patah. Karena mengeramnya kuat. Telur R2 pertama menetas. Kita pindah ke telur blackroot. Lanjut. Telur kedua menetas. Kita cek apakah induk mau melolo apa enggak. Karena makanan yang saya siapkan tidak dimakan sama sekali. Otomatis akan ada kematian. Semau itu tak termakan soalnya. Terpaksa dibantu loloh tangan. Encer aja bro. Yang penting jangan kena hidung. Kita ketok pinggir sarang. Temulolo bubur harus hangat. Encer saja. Karena masih usia dini. Dan hati-hati jangan sampai kena hidung intinya. Karena encer. Kalau induk nggak mau melolo jangan sampai diganggu. Kalau induk mau melolo jangan sampai diganggu. Gak bisa fatal. Lolos saja. Kecuali nggak mau sama sekali ya harus wes. Telur rong dino terus ini. Ini hanya khusus induk rewel. Habis dilolo kembalikan ke induk tiri nih sampai terpantau dilolo. Bila sudah dilolo ya jangan diganggu bro. Lepaskan aja. Kalau nggak mau ya wis diulangi terus. Dilolo kembalikan. Dilolo kembalikan gitu terus sampai mau melolo. Ini rumitnya ya begitu. Tambah hitam tambah rumit memang. Kalau terus sendiri ya bebas.
Terus titipan apalagi semene kuat ya wis rewel. Oke, lanjut. Kalau terpaksa tidak mau ya harus diambil nih, gak usah 5 hari. Cari aman. Usia 5 hari sangat aman. BBT udah tidak rawan infeksi tenggorokan bro kalau dilolo. Siapkan tempat. Ini pakai tisu biar menyerap. Utamakan kotorannya jangan sampai membasahi sarang untuk beberapa hari. Paling 2 hari bro. Bisa tambah tisu, kalau nanti basah tinggal buang, ganti buang. Kalau tidak kita ambil amonia kotoran, bisa bikin induk sakit. Usia begini kotorannya biasanya masih dimakan induk, biar bersih. Kalau dilolo HF ya kotoran nggak termakan, nggak terurai, malah membasahi sarang. Masih berbau some, jarang sekali BT standar mau melolo memang. Ya kalau mau melolo ya rezeki kita. Sementara pakai tisu kotorannya belum bisa terbuang keluar soalnya masih kecil banget. Paling 2-3 hari lah. Ya harus dilolo memang ya. Bisa mau gak mau ya. Karena sarangnya terlalu basah. Usia 5 hari paling aman bro. 5 hari ke atas. Tidak mudah infeksi tenggorokan. Ini 5 hari. Bubur di mulut full, jangan ditambah, dorong saja. Gak usah ditambahi buburnya, tinggal dorong. Usia 5 hari udah enak bro, udah gede. Jangan aman tuh di AF. Bersihkan pakai tisu aja mulutnya bisa. Oke lanjut. Kita cek juga sang KKE yang ikut resiskin. Biasa usia 5-6 hari mulai rewel kadang tidak mau dilolo. Ya kalau mau dilolo ya selanjut aja. Kalau nggak mau ya diambil aja wis. Sekalian pasang ring biar akhir cerita selalu ingat nomornya. 256. Ingat ringnya bro. Deber. Ini 6 hari. Delapan hari. Jadi itu udah gede, kotorannya udah bisa terbuang keluar, aman dari amonia. Yang bikin lemas itu amonia yang terhirup, amonia kotoran harus terbuang keluar. Bubur jangan sampai kena bulu, efek bila kena bulu bisa fatal bro.
satu sama lain nanti udah gede bisa makan bulu, saling makan bulu. Bila bulu kena bubur segera bersihkan. Nanti ya ingat kata-kata saya ini, jangan sampai kena bulu bubure. Tes hangat di atas tangan, jangan di telapak, kurang sensitif pada panas. Kalau dingin jangan dikasih bro, jak kembung. Ritme jam melolo variatif yang terbaik buat Anda. Melolo yang paling aman 3 jam sekali, mulai jam 6 pagi hingga jam 12 malam. 3 jam sekali. Di atas jam 12 janganlah. Suhu 29 Celcius. Apabila udah gede, mudah kepanasan. Tambah gede, jauhkan dari lampu gampang. Terpantau kepanasan, jauhkan dari lampu. Ini pakai lampu 5 watt. 5 watt ini sudah panas bro. Inkubator depan terbuka biar amoniak lekas hilang. Menurut saya. Tapi ini udah saya lakukan tahun 92 dulu. Ini sudah 16 hari. Bisa cek juga. Kita cek kadar gosong. Juga cek sayap. Apakah di pangkal sayap ada putih. Kalau putih ini merata, berarti jarak melolo ini terlalu jauh atau terlalu rapat, kurang bagus. Kita cek kadar gosongnya. Juga bisa pakai layar HP bro. Tempat yang terlalu lembab atau terlalu kering juga karena kualitas bubur loloan ya bisa timbul warna putih di sayap. Sangat berpengaruh pada melanin bulu hitamnya. Bubur loloan harus sesuai dengan nutrisinya. Juga kuning rum ekor harus kuning sempurna. Andai rum berwarna putih, asal sayap tidak turun, sesuai berjalannya waktu nanti kembali normal. Kalau putih sayapnya turun, ya berarti ada jamur di tubuh. Ya sembuh, tapi agak lama. Tak jarang burung mudah sakit, kadang mati, kadang paru tumbuh sebelah. Udah saya bahas di status bawah. Kadang burung hidup ya sakit-sakitan. Nanti di deskripsi saya lengkapi. Rum ekor kuning harus kuning sempurna. Usia 23 hari. Ini replika some 2. Sedikit variatif meskipun kadar hitamnya lumayan. Dari somer ini jantan betina netral. Masih sedikit variatif memangnya. Kalau R2 ya begini jadi nih. Jenggot utuh, tidak lepas karena bubur loloan yang menempel. Karena peternak tahu mana jenggot hitam bawaan, mana yang mutasi karena dulu lepas kena bubur loloan. Makanya jangan sampai kena bubur dulu. Malah orang mengira paut jenggot nanti nih. Jenggot yang lepas karena bubur malah orang mengira paut jenggot. Kalau memang dari terah bagus pasti kelihatan. Makanya banyak postingan paut jenggot hitam, padahal ya kena bubur lepas. Tumbuh langsung hitam. Ini jenggot bawaan umur. Burungnya gak mau diajak selfie bro.
Ada. Masih ingat nomornya kan? 257. Dua lima enam. Anda dikumpulkan teman-temannya ya juga aman. Karena sejarahnya nggak pernah kena bubur loloan buru. Kalau kena bubur ya saling cabut bulu. Tak ada yang kelihatan loyo, saya nampak jatuh. Ya harus rapi, ekor kuning sempurna. Ini juga syuting depan rumah. Yang pernah ke rumah pasti tahu teman. Banyak orang lewat memang. Sayap semua ke atas bro. Ya harus rapi. Ini semua belum genap 2 bulan. Ekornya juga masih belum mentok. Ada 2 ekor yang belum mentok nih. Rencana mau kirim Vietnam, mudah-mudahan edil. Oke bro. Thank.